masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan personil menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polda Banten menggelar pelatihan patroli maung presisi. Kegiatan ini mengusung tema melalui pelatihan patroli maung presisi, kita tingkatkan kompetensi dan keterampilan personel patroli Samapta dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Serbaguna Polda Banten pada Senin 4 Agustus 2025. Kegiatan dipimpin Kapolda Banten Irjen Polisi Suyudi Aryo Seto, didampingi Wakapolda Banten Brigjen Polisi Hengki dan pejabat utama Polda Banten serta para Kapolresta, Kapolres jajaran. Dalam sambutannya, Kapolda Banten mengungkapkan pelatihan ini diharapkan mampu menangani setiap potensi gangguan Kamtibmas. Pelatihan ini juga langkah awal dari pembentukan tim patroli maung presisi PMP Polda Banten yang diharapkan mampu merespons cepat setiap potensi gangguan Kamtibmas yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan secara umum tujuan dari kegiatan patroli Polri yakni memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dengan mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti curas, curat, curanmor, dan kejahatan jalanan lainnya. Selanjutnya menjaga ketertiban umum dengan melaksanakan patroli pada lokasi-lokasi rawan, tempat umum serta objek vital, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui kehadiran Polri secara rutin dan profesional di tengah masyarakat. Kapolda menekankan agar patroli lebih berorientasi pada pencegahan melalui deteksi dini, tampil santun, dan komunikatif dalam berinteraksi dengan masyarakat, memperkuat sinergi dengan TNI, Satpol PP, dan elemen masyarakat, serta bertindak secara profesional dan sesuai etika. Kapolda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini. Dari Humas Polda Banten, melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Wirausaha Indonesia atau PMWI, Samsul Hidayah menggelar kegiatan bantuan sosial bertajuk Merah Putih, bertempat di lingkungan Dodu 1, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanai Timur, Kota Bima. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Bima Kota Nyonya Mira Didik, PJU Polres Bima Kota, instansi terkait, serta Muspika Kecamatan Rasanai Timur, tokoh masyarakat dan warga setempat. Sebanyak 50 orang penerima manfaat dari Kelurahan Dodu menerima bantuan dalam kegiatan tersebut. Bansos ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempererat rasa nasionalisme menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Polres Bima Kota Polisi Baik. Perkuat sinergitas dalam penegakan hukum antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto melaksanakan penandatanganan MOU dalam penegakan hukum. Perkuat sinergisitas dalam penegakan hukum antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto melaksanakan penandatanganan MOU dalam penegakan hukum. Adapun 7 poin dalam nota kesepahaman yang ditandatangani diantaranya membahas kecepatan, pemanfaatan fasilitas, peningkatan sumber daya manusia guna mempermudah kerja-kerja di lapangan yang semakin baik dan lebih optimal dengan segala kondisi yang ada saat ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, di tengah situasi global yang ada saat ini, tentunya kewaspadaan perlu ditingkatkan,
terhadap meningkatnya pekerja dan wisatawan asing yang masuk ke dalam negeri yang dapat berdampak pada kestabilan keamanan dalam negeri. Tanda tangan nota kesepahaman, di mana nota kesepahaman ini sebelumnya sudah berjalan 5 tahun, namun kemudian dengan semangat sinergitas ada beberapa penambahan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan penandatanganan, dan saya kira ini menjadi fondasi bagi kita untuk terus meningkatkan sinergisitas dan soliditas untuk menjadi lebih baik. Nota kesepahaman ini akan membuat bagaimana kita melaksanakan tugas di bidang masing-masing tentunya juga akan menjadi lebih optimal. Beberapa hal yang ada terkait dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan terkait dengan MOU yang ada, ini tentunya juga akan mendukung kita menghadapi berbagai permasalahan seperti tenaga kerja asing yang saat ini terus meningkat, wisatawan mancanegara yang juga terus meningkat. Di tengah situasi global yang ada ini tentunya kita harus selalu waspada bahwa mereka tidak hanya masuk karena mengungsi atau masuk sebagai wisatawan, namun di satu sisi mereka juga adalah spionase yang mungkin didorong oleh suatu negara untuk masuk ke Indonesia untuk kemudian mengetahui dan mempelajari, bahkan melakukan hal-hal yang tentunya berdampak kepada instabilitas keamanan dalam negeri. Karena kita tahu bahwa setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga, mengamankan wilayahnya, dan tentunya bagaimana untuk membuat negara lain menjadi lebih lemah. Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, tentunya Polri bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berharap agar sinergisitas, soliditas dalam kerja-kerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara terus dapat terjaga, serta dapat semakin baik mendukung Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Trisuryanta memimpin upacara Purna Bakti Polri tahun anggaran 2025 pada Rabu 30 Juli 2025 yang dilaksanakan di lapangan Apel Mapolda Sumatera Barat. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para purnawirawan. Hari ini Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Purna Bakti Polri tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di lapangan Apel Mapolda Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat pimpin upacara Purna Bakti untuk berikan penghormatan kepada purnawirawan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Dr. Gatot Trisuryanta MSI CSFA memimpin secara langsung upacara Purna Bakti Polda Sumatera Barat tahun anggaran 2025 pada Rabu 30 Juli di lantai 4 Mapolda Sumatera Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Sumatera Barat, Irwasda Polda Sumatera Barat, para pejabat utama Polda Sumatera Barat, serta para purnawirawan anggota Polri yang telah mengabdikan diri di lingkungan Polda Sumatera Barat. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi para purnawirawan, perwakilan dari Purna Bakti menyampaikan ucapan terima kasih dan kenangan manis dari masa pengabdian menjadi bagian yang tak terlupakan dari acara tersebut. Puncak penghormatan ditandai dengan pengalungan kenang-kenangan kepada purnawirawan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kegiatan dilanjutkan dengan upacara pedang pora yang dilaksanakan pada sore hari, memberikan kesan mendalam bagi para purna bakti yang telah menuntaskan tugasnya dengan penuh loyalitas dan dedikasi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Gatot Trisuryanta MSI CSFA dalam amanatnya menyampaikan bahwa acara wisuda Purna Bakti bukan sekedar seremoni pelepasan, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi para personil Polri dan PNS Polri selama menjalankan tugas di institusi kepolisian. Kapolda juga mengajak para purnawirawan untuk tetap aktif di tengah masyarakat dan tidak ragu menyampaikan masukan demi kemajuan Polri. Dalam wisuda kali ini, sebanyak 40 orang dilepas secara resmi, terdiri dari 14 pamen, 9 pama, dan 17 PNS Polri. Kapolda pun memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosya SSMTR menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari institusi kepada para personil yang telah menuntaskan masa pengabdian mereka. Dari Mapolda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, dalam rangka semangat menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingkiriwang menghadiri dan mengikuti kegiatan olahraga bersama TNI, Polri, serta masyarakat yang berlangsung meriah di kawasan Pasar Modern Intermoda BSD Citi, Cisau, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang Muhammad Maesyal Rashid bersama unsur Forkopimda Kabupaten Tangerang. Hadir pula sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pejabat utama Polres Tangerang Selatan. Kegiatan dimulai dengan jalan sehat bersama yang menandai semangat kebersamaan antara unsur pemerintahan, TNI Polri, dan masyarakat. Seusai jalan sehat, rombongan mengunjungi stand pelayanan publik yang disediakan Polres Tangerang Selatan seperti pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan SKCK, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pelayanan ini terbuka untuk seluruh masyarakat yang hadir sebagai bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Kapolres Tangerang Selatan juga secara langsung mensosialisasikan program CETAR, Cegah Tawuran Antar Pelajar, kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi preemptif Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat khususnya usia remaja. Jadi Bapak Ibu, kesempatan ini kami ingin memberikan sosialisasi juga dan imbauan kepada Bapak Ibu. Polres Tangerang Selatan itu memiliki beberapa kegiatan yang tentunya untuk melayani masyarakat. Salah satunya yang kita kampanyekan yang sudah kita deklarasikan sejak tanggal 23 Oktober 2024 yaitu program CETAR. CETAR itu kepanjangan dari pencegahan tawuran antar pelajar. Bapak ini ada video-videonya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini berangkat dari kerisauan kami pada saat kami menjabat, pertama di bulan Agustus tahun yang lalu. Kami melihat ada beberapa kali kejadian tawuran dan yang menjadi korban itu adik-adik kita, anak-anak kita. Ya. Ada 2 korban meninggal dunia, anak di bawah umur. Nah, kami kemudian berinisiatif untuk bekerja sama dengan Pemda, dalam hal ini dengan Pemda Kabupaten Tangerang dan Pemda Kota Tangerang Selatan, kita membuat program pencegahan tawuran antar pelajar. Ini melibatkan 5 pilar, Bapak dan Ibu. Ada Polri, ada TNI, kemudian ada dari Pemda, yaitu dalam hal ini dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Melibatkan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian akademisi, serta tentunya dewan dari pers atau media. Dalam suasana penuh kekeluargaan, kegiatan juga diisi dengan penyerahan santunan kepada 100 anak yatim secara simbolis, serta pembagian door prize yang menambah semarak acara. Kehadiran masyarakat yang antusias menjadi cerminan kuatnya sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keceriaan. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025, Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Tengah melakukan aksi simpatik dengan membagikan bendera merah putih kepada para pengendara. Berikut laporannya untuk Anda. Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Tengah turun langsung menyapa warga sembari membagikan bendera merah putih kepada pengguna jalan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Halmahera Tengah Ibtu Maskun Abdukis SH MSI bersama sejumlah personel Satlantas. Puluhan bendera merah putih dibagikan kepada pengguna jalan baik pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan tersebut maupun titik keramaian lainnya.
Menurut Ibtu Maskun Abdukis SH MSI, pembagian bendera ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Selain membagikan bendera, Satlantas juga menyisipkan imbauan tertib berlalu lintas kepada para pengendara guna menciptakan keamanan dan keselamatan bersama di jalan raya. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Banyak pengendara yang mengapresiasi langkah Satlantas karena selain menumbuhkan semangat kebangsaan juga menjadi ajakan positif untuk berlalu lintas dengan aman dan tertib. Dengan semangat kemerdekaan, Satlantas Polres Halmahera Tengah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui aksi humanis dan edukatif guna mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berbudaya. Informasi yang dapat kami laporkan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.